Hari ini Muklis Azhar bersama tim berkunjung ke Tanah Pasir, tepatnya di Desa Pande, Kabupaten Aceh Utara. Dalam kunjungan ini, Muklis Azhar ingin melihat langsung di mana desa ini terkenal dengan pengrajin besinya. Tampak di sepanjang jalan di Desa Pande banyak terdapat para pekerja pandai besi. Pengerjaannya pun masih secara manual, dan setiap rumah memproduksi produk besi yang berbeda-beda. Saya berada di Desa Pande, Tanah Pasir. Saat ini di tempat pengrajin besi Pande. Ini membuat mata baja sawah. Mata baja sawah ini satu set dibuat 18 buah. Ini berharga 450, dibawa ke Medan untuk toko-toko yang ada di Medan. Mungkin di Medan harganya lebih mahal lagi dan dibawa lagi ke Aceh untuk dijual. Dan sirkulasi inilah yang sebenarnya harus kita putuskan, bagaimana ini diproduksi oleh daerah kita sendiri Aceh, sehingga masyarakat di sini bisa mengembangkan pengrajin Pande ini bisa berkembang dan maju. Terima kasih. Produk besi yang dihasilkan berupa parang, sabit, cangkul, pisau, dan lain-lain dijual ke Takengon hingga ke Medan. Produk yang mereka hasilkan dibeli dengan murah jika kita bandingkan dengan harga yang dijual kembali di pasaran. Satu hari kalau pagi sampai sore kawan 3-2 set ya. Per. Oh, 2 hari satu hari 2 set. Ya. Oh, 2 set. Kemudian ini produksinya apa, Pak? Baja, mata baja. Mata baja. Mata baja ya. Mata baja. Oh. Berarti 2 set. Itu penjualannya berapa, Pak? Harganya? Harganya Satu set. satu set orang beli sini 400.000. kalau dua ya beli sudah beli orang-orang kampung di sana bawa sini lagi yang suruh pengkok anak leher yang gini. Iya. Ya. Betul. Jumlah tenaga kerja berapa, Pak? 3 orang. 3 orang. 3 orang ya. Ya. Jadi memproduksi ini tiap hari, Bapak? Tiap hari. Tiap hari ya. Tidak kecuali orang Hajatan. Bahan baku dari mana, Bapak? ya. Bahan baku. Ini semua orang jual-jual sana. Ya, kalau bawa dari Cabruk. Untuk mengetahui tentang asal mula Desa Pande yang terkenal dengan pengrajin besinya, Muklis Azhar berkunjung ke kediaman Bapak Jafar Usman yang pernah mendapatkan upakarti dari Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto pada tahun 1980. Dulunya pembedaan ini namanya Natah Bibu lah. Natah Bibu yang kira-kira di bawah kekuasaan Bule Balangsi atau Minyak Ci, di bawah kekuasaan Minyak Asia. Perkiraan tahun berapa itu, Pak? Kira-kira masih atau dari dulu masih
Belanda ya. Iya, masih Belanda. Malah Menasah kita ini juga sebagai pembuat senjata untuk kerajaan Pasir. Kerajaan Pasir. Ya, kerajaan Pasir. Sebab kerajaan Pasir akan memerlukan apa namanya persenjataan untuk mempertahankan kerajaannya. Jadinya itu membuat senjata seperti misalnya pedang sebagai tentaranya, prajuritnya, lebih sedangkan untuk pembesar-pembesarnya yang terdiri dari bahri, kulit. Kulit bukan hanya terdiri dari orang Jawa, tetapi orang Aceh pun ada kerisnya. Ada kerisnya. Ada kerisnya. Kemudian juga membuat bahan-bahan alat-alat pertanian. Apakah itu cangkulnya, batnya, parangnya, atau bisunya. Dulu tempat kita ini di desa kita ini memang pengrajin pandai besi atau apa? Ya, kalau dulu sistem bekerja pun sistem lokal di tempat kita. Menurut sejarah yang kami dengar dari nenek atau dari orang tua kita, bukan seperti ini, tidak terbuka. Tidak terbuka. Umpamanya orang yang buat rencong tetap keturunan orang buat rencong. Bukan, tidak ada terbuka. Yang buat bari, tetapi kalau sekarang kan terbuka. Kalau dulu memang spesialis rencong. Rencong, Bari. pedang. Kalau sekarang sudah ini ya, sudah semuanya ya. Semua terbuka. Tapi kalau dulunya kan tidak terbuka. Kalau dulunya hanya kampung kita nih. Kalau sekarang kan sudah tersebar. Jadi Bapak pernah dapat apa dari Bapak Presiden dulu? Upakarti ya? Begitu. Itu bagaimana ceritanya? Coba diceritakan. Kemudian dalam kira-kira tahun apa namanya, tahun 1970 kami ada perkembangan apa namanya dari departemen koperasi dan departemen industri dan tenaga kerja supaya para pengrajin yang ada di desa-desa bisa bergabung di bawah suatu lembaga, satu badan, yaitu dengan namanya apakah koperasi, apakah lain-lain. Kami bentuklah suatu perkumpulan yang namanya koperasi tenaga kerja, dengan namanya Kopintra, koperasi kerajinan dan tenaga kerja. Kami secara kebetulan membangun dengan memohon bantuan dari PT PIN. Kemudian Departemen Koperasi dan Departemen Industri memohon kepada PT PIN supaya kopi gerakan ini bisa anak asuhnya. Anak asuhnya Bapak angkat lah ini ya. jadi PIN menjadi bapak angkat, kami menjadi anak asuhnya.
Namun itu dalam tahun 1994 Ya. tahun 94 ya, kami dipanggil oleh Pak Harto Ya. depan memberi penghargaan yaitu upah kaki Ya. sampai dengan sekarang kita dapat ditanya Ya. Terima kasih. upah kaki. Inilah yang kira-kira perkembangan tingkat yang dapat kami kembangkan sampai dengan sekarang ya. Desa Pande yang mempunyai sejarah kerajaan Paso sebagai pusat atau pabrik misi, persenjataan seperti pedang, rencong, dan tombak. Akankah generasi Desa Pande pada saat ini bisa mengembalikan kejayaan Desa Pande dulunya?